Yang ngerasain kan Paulanya. Oh, sejauh ini Paula membantunya dibatasi lah. Kan gitu. Sejauh ini Paula dibatasi. Ya, kalau misalnya ada permintaan dari Paula untuk sebelum adanya putusan, ya, ini ada semacam pembagian waktu ya antara Paula sama Bayi. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya kan beda ya, pendidikan atau pengajaran dari seorang ibu dengan seorang ayah beda, begitu. Seorang ibu kan sebenarnya lebih mengedepankan bagaimana keluarganya itu baik-baik ya, kan gitu kan, terutama kepada anak-anak. Gitu. Nah, jadi kalau semisalnya seorang ibu tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai ya untuk kepentingan dari anak-anaknya, itu kan membuat menjadi anak-anak menjadi tidak mendapatkan haknya secara maksimal. Kesaksian pengasuh Kiano mengejutkan saat Baim Wong dihantam kritik soal isu Paula selingkuh. Baim Wong dikecam netizen soal dugaan umbar aib Paula Verhoeven hingga disentil tak becus urus anak. Sementara itu, pengasuh Kiano bongkar fakta terkait sikap asli Baim Wong. Dilansir dari Wokret. Kalau bilang ada pembatasan, bohong besar. Saya berani sumpah demi apapun, Bapak nggak membatasi anak-anak untuk ketemu anak-anaknya. Ini Bu sering ke kantor, datang ke kantor. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali gitu, sering ke kantor nemuin anak-anak gitu. Hari apa aja mau jam berapapun boleh kok datang ke kantor. Kan ada CCTV juga kan. Mungkin netizen tuh ngelihatnya kan pencitraan seseorang ya. Maksudnya lebih ke pencitraan aja lah gitulah. Mungkin gitu. Yang dibangun citranya kayak apa. Baca komen-komennya kayaknya Bapak tuh jelek banget gitu ya, sebagai orang tua mungkin dikiranya nggak bisa ngurus anak lah, gini lah. Kan mereka nggak tahu yang terjadi di dalam tuh kayak apa gitu kan. Maksudnya Bapak juga semaksimal mungkin udah ngasih apa yang terbaik buat anak-anak gitu loh. Cuman mereka tuh nyari-nyari yang video lama yang konten-konten tuh dikeluarin semua gitu. Sedih sih. Saya sama anak-anak dan Paula baik-baik aja. Paula mau merekapkan pun dia datang. Kalau anak mau sama Paula, nggak pernah saya larang, nggak pernah sedikit pun saya larang. Jadi apapun berita yang di luar itu ya terserah sebenarnya, cuma makanya saya persidangan aja. Cuman ya begitu, emang nggak pernah. Kalian kalau misalkan punya akses ke kantor saya kan dan sendiri boleh kalian kantor saya semuanya satu persatu, kamera 24 jam. Ini sih kalau apa? Iya sedih. Itu anak si kakak aja nggak bisa jauh dari bapaknya, tidur aja nggak bisa kalau nggak sama bapak. Tidur tuh harus sama bapak. Jadi bangun tuh harus ada bapak, mau tidur harus ada bapak. Saking deketnya, saya nggak mengada-ada, bukan saya nggak menjelekkan satu sama lain, enggak. Tapi memang itu kenyataannya. Ibu kan kalau kangen bisa ke kantor kapan aja, nggak dibatesin. Bapak tuh hatinya seluas samudra banget deh, baik banget. Saya nggak mengada-ada, bukan karena saya kerja sama bapak ya. Silahkan tanya orang sekeliling deh. Kiano kan memang deket banget dari kecil sama bapaknya. Itu bohong banget, itu orang nyari gara-gara sih, menurut aku nyari panggung lah. Buat saya sih gitu. Soalnya saya yang 24 jam di situ dan bapak itu nggak batasin sama sekali. Orang kalau mau jemput itu bapak, nanti kalau mama jemput ini ya ikut mama ya gitu. Pasti dikasih tahu gitu. Anaknya udah ngerti, udah ngerasain, mungkin nggak tahu lah. Sedih banget lah Mbak ngelihat keadaan kayak gini. Paling ngelihat bapak ya, Allah nggak tidur. Bapak orang baik, tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki bapak. Nggak usah baca komen-komen yang nggak penting. Pokoknya fokus buat anak-anak aja gitu. Saya saksinya. Bapak tidak seperti itu, tidak seperti yang
diomongin orang-orang, nggak seperti itu. Kalau yang nganter selalu saya, tapi kadang-kadang kalau bapak lagi nggak ada jadwal, bapak juga ikut. Tapi kalau lagi ada jadwal, bapak nggak ikut. Tapi kalau jemput semaksimal mungkin bapak jemput, soalnya anak-anak mintanya dijemput bapak gitu. Beberapa hari yang lalu itu sempat bareng kan jemputnya. Bapak itu suka nanya, mau ke mama kapan? Tiap hari bapak selalu nanyain gitu, mau ke mama kapan, ayo papa anterin gitu-gitu. Tapi anak-anak nggak mau, udah dikasih pengertian. Kita tuh nggak ini loh mbak, maksudnya nggak kurang lah ngasih taunya, harus ke mama, harus sayang mama gitu. Hampir tiap hari kita ngasih tahu, nggak cuman susternya, nggak cuman bapaknya ya, orang di sekeliling dia tuh pasti ngasih tahu gitu. Saya sih harapannya semoga cepat selesai, yang terbaik buat semuanya deh mbak, buat semuanya, buat ibu juga, buat bapak, buat anak-anak juga yang pasti. Semoga anak-anak juga menemukan tempat ternyaman bagi mereka. Baim Wong tuai kritik gegara isu selingkuh Paula Verhoeven. Tak cuma itu, Baim soal dipojokkan netizen yang menyindir membatasi Paula untuk bertemu anak hingga dinilai tak becus mengurus Keanu dan Kenzo. Menanggapi ujaran itu, Baim memilih diam dan fokus bekerja. Di sisi lain, pengasuh Keanu, Yanti, sempat berikan dukungan pada bosnya tersebut. Sedih banget ngeliat keadaannya kayak gini, apalagi lihat bapaknya ya, kata Yanti. Ya sedih sih kalau dengar atau baca berita atau baca komennya, kayak bapaknya itu jelek banget sebagai orang tua. Pikirnya nggak bisa ngurus anak dan lainnya. Kan mereka nggak tahu apa yang terjadi di dalam kayak apa. Yanti beberkan jika Baim selalu berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ia juga ungkap jika Keanu memang tak mau berjauhan dari sang ayah. Selain itu, Baim juga selalu beri pengertian agar Keanu dan Kenzo selalu sayang pada sang ibu. Maksudnya, bapak sudah semaksimal mungkin, udah ngasih terbaik untuk anak-anaknya. Kakak aja kalau tidur nggak mau jauh dari bapak. Ibu juga kalau mau ketemu tinggal ke kantor, kapan aja nggak dibatasin. Ibu Yanti kembali. Udah dikasih pengertian juga, kita tuh juga nggak kurang loh kasih tahu ke anak-anak harus sayang mama. Itu hampir tiap hari kita ngasih tahu. Nggak cuma bapaknya, nggak cuma susternya. Orang di sekelilingnya juga ngasih tahu. Yanti juga memuji kebaikan hati Baim. Baim tuh hatinya seluas samudra deh. Baik banget. Allah nggak tidur. Bapak orang baik dan tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki bapak, nggak usah baca komen yang nggak penting. Fokus sama anak-anak aja. Saya saksinya, bapak nggak seperti yang diomongin orang-orang, kata Yanti kembali. Masih soal Baim, kita bisa juga puji kebaikan kawannya itu. Ia juga sempat menggoda Baim soal nasir CCTV diduga bukti selingkuh Paula. Baim hebat loh, Paula dikasih tinggal di rumahnya yang di Pondok Indah, kata Nikita. Bukan di Tanah Kusir. Di Pondok Indah belum jadi-jadi, ralat Baim. Yang CCTV dihancurin yang mana, Im? Pancing nih kita. Dia mah gitu, biar reaksi aja kalau sama Niki harus diatur. Ntar salah lagi, seru Baim salah tingkah.